Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ghost to School SMA Daniel Kreatif ya. Jadi ini adalah program kolaborasi antara Gmedia, Unika juga dan juga teman-teman. Kita akan memberikan beberapa hal lah ya, beberapa materi-materi dengan tema Basic Skill for Content Creator yang dimana pada kesempatan kali ini sudah ada beberapa narasumber, ada 2 narasumber yang sangat luar biasa. Jadi nanti buat teman-teman bisa menyimak dengan baik, mumpung ada kesempatan ya. Dan nanti selama kurang lebih sampai jam 12 ya, kita akan bareng-bareng di sini. Tapi aku nggak sendiri. Nanti bakal ada dibantu sama moderator dari Unika. Dan perkenalkan, nama aku Aditya Dermawan yang akan memandu kalian pada webinar hari ini. Dan sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang aku mau kasih tahu ke kalian dulu nih. Yang pertama adalah Nah, ini dia. Jadi perlu diingatkan lagi buat teman-teman semuanya. Ada beberapa rules yang wajib kalian ikutin. Yang pertama adalah ganti username Zoom sesuai nama kamu. Jadi ini untuk memudahkan kita untuk mencatat bagaimana teman-teman yang mungkin nanti bertanya, dan juga kita nanti akan ada giveaway juga yang akan dijelaskan sama moderator kita. Jadi pastikan namanya menggunakan nama asli ya. Jadi nggak ada tuh nanti yang pakai nama-nama in-game atau nama-nama Jepang atau nama-nama alter seperti itu ya. Jadi benar-benar nama-nama asli yang kita harapin adalah kita bisa lebih kenal kalian dan juga mempermudah proses nanti kita pencatatan. Habis itu yang kedua pastikan jaringan internet aman dan stabil, oke? Walaupun kita tahu beberapa hari ke belakang nih lagi viral banget, ada beberapa jaringan yang sempat down, jadi teman-teman di-preparein dari sekarang karena mumpung main-main nih GTS ke SMA Daniel Kreatif, jadi bisa memanfaatkan waktunya untuk mendengarkan dan melihat webinar pada hari ini. Terus yang mau bertanya nih teman-teman, nanti kalian bisa langsung tulis aja pertanyaannya melalui kolom chat. Nah, kalian bisa resen, habis itu kolom chat. Oh itu, namaku emang Jepang-Jepang gini loh mas, ini bukan anime tapi from Aiko. Oke, benar, nggak apa-apa. Kalau emang orang tua kamu ngasih namanya Aiko dan asli, keren banget berarti orang tua. Oke ya. Tulis pertanyaan melalui kolom chat. Ini seperti Aiko tadi barusan mengklarifikasi ya. Namanya langsung, tapi nggak apa-apa, bagus, gokil, keren, Aiko. Terus yang keempat adalah matikan mikrofon. Jadi nanti akan dibantu sama tim dari panitia juga untuk selalu standby nge-mute mikrofon kalian supaya di saat nanti pemateri-pemateri yang sedang memaparkan materi tidak terganggu oleh mungkin bocor-bocornya dari teman-teman yang sedang standby di webinar kali ini. Oke, itu webinar rules. Dan ini selanjutnya ada sertifikat dan material. Jadi nih teman-teman, ini kanan ya. Nah, ini kalian nanti bisa bisa scan. Ini untuk mengisi form feedback ya. Langsung di-scan aja sekarang. Jadi form feedback ini itu hukumnya wajib ya. Karena kita juga ingin mengetahui bagaimana sih nanti setelah webinar ini berlangsung, feedback dari kalian itu seperti apa, supaya nanti untuk webinar-webinar kedepannya kita bisa meningkatkan kualitas dan kita butuh kritik dan masukan dari kalian. Jujur aja nggak masalah ya, tinggal di scan aja di sini tuh. Mohon perhatikan saat mengisi form, tidak ada revisi nama lengkap dan email saat pengisian form registrasi. Jadi pastikan nama kalian benar ya teman-teman, sesuai yang kalian inginkan, karena nanti kita akan cantumkan di sertifikat. Sertifikatnya nanti kita akan kirim ke email, yang dimana email ini harus email aktif ya. Jangan email akun alter kalian untuk kepoin mantan atau untuk kepoin siapapun itu, jangan ya. Jadi benar-benar pakai email aktif yang nanti fungsinya untuk kita mengirimkan sertifikat ke email kamu.
Berapa lama, Mas Adit? 7 hari pengiriman ya. 7 hari pengiriman kayak yang ada di sini. Jadi kita akan mensortir teman-teman yang sudah mengisi formnya. Jadi kita akan lihat semuanya dan tidak ada revisi ya. Kalau misalnya kalian salah dan ternyata udah lebih dari 7 hari pengiriman belum sampai, berarti sorry to say banget, kita tidak bisa mengirimkan ulang lagi. Oke? Dikirimkan melalui email dan hadiah diambil melalui guru. Nah, hadiah diambil melalui guru ini adalah hadiah yang nanti akan ada giveaway yang akan dijelaskan sama nanti moderator kita, tapi itu nanti ya, detailnya bakal langsung dari moderator kita. Kayak gitu teman-teman, sertifikat dan materialnya, jadi rules-nya udah, habis ini jangan lupa ini di capture dulu atau mau di scan sekarang? Ya jangan ya, kan webinarnya belum mulai ya. Jadi di capture dulu, sini nanti baru ngisinya setelah webinarnya selesai seperti itu. Yang tidak ngisi tidak dapat sertifikat karena di situ nanti ada cantum email. Jadi email itu kita patokannya untuk ngirim sertifikat seperti itu. Oke? Ya udah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya Ghost to School kali ini kita beri waktu untuk koordinator kesiswaan memberikan sambutannya. Dipersilahkan Pak Vincentius Wisnumurti. Waktu dan tempat, monggo Pak. Pak Vincent. Monggo silakan Pak Vincent. Bisa di open kamera. Ya, selamat siang semuanya. Mbak, Mas. Sudah terdengar suara saya ya? Sudah Pak. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat rekan Zimedia di sini, perwakilan dari Unika, yang kami kasih juga sayangi dan banggakan siswa-siswi SMA Daniel Kreatif Semarang. Selamat siang semuanya. Sebelumnya kita aturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita dikasih kesempatan ya untuk berkumpul bersama di siang hari ini. Mewakili Memrina selaku kepala sekolah kami di SMA DCS ini, mohon maaf juga karena beliau berhalangan hadir. Dan saya menyambut dengan mengucapkan selamat datang sebelumnya kepada rekan-rekan Zimedia dan Unika di sekolahan kecil kami ini, yang muridnya belum seberapa. Kita bertemu secara virtual. Juga terima kasih sudah memfasilitasi pertemuan ini dan memberikan kesempatan untuk membagikan ilmunya kepada kami semua, untuk kami semua di sini, tentang basic skill for content creator ya. Gitu. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, dengan adanya ya kendala apapun nanti yang ditemui bisa berjalan dengan lancar dan terselesaikan, tidak ada gangguan atau semacamnya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk pemateri Pak Diki Prasetyo dan Bapak Muhammad Pradityo. Semoga kita dapat memeras segala pengalaman yang beliau-beliau miliki saat ini. Dan bagi siswa-siswi SMA Daniel Kreatif Semarang, kita berpesan juga gunakan waktu ini sebaik mungkin, be curious ya. Karena kesempatan ini mungkin nggak datang 2 kali, so be at the moment. Dan sama seperti sebelumnya ya, di sini Mister lihat cuman Mister nih yang open cam gitu, jadi Mister himbau semuanya untuk nggak usah ragu-ragu, tampilkan wajah cantik dan ganteng kalian seperti Mister di sini. Mister akan mendampingi kalian secara full sampai acara ini nanti selesai. Jadi Mister harapkan kalian bisa menunjukkan rasa antusiasnya dan menghormati para pemateri di sini. Begitu, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada host dan panitia. Ya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih untuk Pak Vincent atas sambutannya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan melemparkan ya, tugas saya kepada Vanessa selaku moderator untuk webinar pada
siang hari ini. Silakan Vanessa. Oke, terima kasih Kak Adit. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian dan juga teman-teman panitia nih. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya bersemangat dong buat ngikutin rangkaian acara webinar tema kita nih, yaitu Basic Skill for Content Creator. Nah, teman-teman di sini pastinya kan sering banyak lihat nih di sosial media, mau di Instagram, di YouTube, atau di platform sosial media yang lainnya, banyak anak-anak muda seperti kita, seumuran kita, yang sudah menjadi seorang content creator yang hebat, yang sukses-sukses, yang pengikutnya juga banyak-banyak. Nah, atau bahkan teman-teman di sini mungkin ada yang ingin memulai untuk menjadi seorang content creator. Nah, makanya nih, di webinar kali ini kita akan mendengarkan topik-topik seperti apa itu content creator, terus apa yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang content creator, kemudian skill apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang content creator, dan banyak topik lainnya yang akan disampaikan lebih lanjut lagi bersama kedua pembicara kita pada hari ini. Nah, sebelum itu aku mau ngejelasin dikit nih tentang giveaway. Nah, untuk teman-teman operator mungkin bisa membantu untuk menampilkan PPT ketentuan giveaway-nya. Nah, teman-teman pasti senang banget dong, karena selain mendapatkan ilmu nanti di sini, kita juga bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan giveaway. Gitu. Nah, jadi untuk caranya ada ketentuannya, mudah kok teman-teman, jadi tenang aja. Nah, jadi untuk ketentuannya yang pertama, teman-teman harus follow dulu Instagram @gmedia_id dan @suprafm. Kemudian teman-teman bisa upload Instastory teman-teman selama mengikuti kegiatan di webinar kali ini. Tentunya silahkan bikin untuk sekreatif mungkin, semenarik mungkin, dan jangan lupa juga teman-teman untuk tag @gmedia_id dan @suprafm. Nah, teman-teman juga pastikan untuk akun Instagram teman-teman tidak di-private ya, supaya teman-teman panitia juga bisa ngelihat hasil Instastory teman-teman yang tentunya menarik semua nih. Nah, kalau sudah melakukan kedua langkah itu, teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu dari total 3 pemenang yang akan mendapatkan hadiah. Nah, hadiahnya itu ada goodies bag dan juga voucher nih, teman-teman. Nah, di sini juga sudah dikasih sama operator untuk ketentuannya, silahkan untuk dicermati lagi sebaik-baiknya supaya teman-teman bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan hadiah. Nah, kemudian untuk pemenangnya nanti akan disampaikan, diumumkan tanggal 21 September di Instagramnya @gmedia_id. Jadi pantengin terus Instagramnya @gmedia_id. Oke, terima kasih teman-teman operator. Kalau begitu kita langsung masuk aja nih untuk sesi pertama kita, dan di sesi ini kita akan berbincang dan juga mendengarkan materi dari pembicara pertama kita, ada dari seorang dosen DKV di Unika Sugio Pranoto. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang nanti memiliki pertanyaan, silakan untuk disimpan dulu ya teman-teman, dan teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya nanti kalau sudah masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tanpa lama lagi kita langsung saja sambut untuk Bapak Diki Prasnoto, dipersilakan. Oke, terima kasih. Apakah bisa monitor? Bisa, Pak. Oke, selamat pagi Mr. Vincent dari Daniel Creative School. Salam sehat ya di sana, semoga baik-baik saja. Juga rekan-rekan Gmedia, semoga juga dalam kondisi yang oke ya. Tadi saya lihat sudah ada Kak Adit dan Kak Vanessa ya. Sudah memberikan opening yang oke juga ya. Saya akan menyapa adik-adik di DCS ya. Di sini sudah ada sekitar 60-an ya siswa-siswi ya, sangat bersemangat. Salam kenal ya. Saya panggilnya adik-adik aja ya supaya nggak terlalu jauh gitu ya. Kalian boleh manggil saya Kak Diki, boleh. Pak Diki juga boleh, atau seperti Mr. Vincent ya, it's okay ya. Saya sangat terbuka ya. Oke, perkenalan dulu singkat ya sebelum saya mau sharing tentang basic skills for content creator ya.
Saya 7 tahun ada di Trans 7 dulu. Nah, itu foto saya ya waktu ada di studio bukan Empat Mata ya. Ya saya cukup berbahagia bisa menjadi bagian dari pembuat konten gitu ya. Zaman dulu waktu TV masih menjadi tontonan ya. Tapi saya rasa adik-adik ini tidak lagi nonton TV ya, itu masalahnya ya. Yang ditonton tetap sama ya, kotak begitu, tapi dibawa kemana-mana ya. Ada mobile Android ya sama iOS yang dibawa adik-adik. Saya yakin tetap tidak mengurangi kreativitas kalian nanti ya, ketika nanti menjadi seorang konten kreator ya. Nggak masalah ya. Oke, saya dulu masuk industri ya, di industri TV, di Trans 7. Trans 7 itu adiknya Trans TV ya. Wah, kita dulu ibarat mobil satu Mercy, satu BMW gitu ya. Yang satu lebih humble tapi yang satu high class gitu ya. Nanti adik-adik nanti akan bisa membandingkan ya. Kalau suatu saat saya tidak harus kerja di industri gimana ya? Ya it's okay, nggak masalah ya. Karena saya lihat dari ini banyak sekali ya yang seusia kalian, bahkan lebih muda itu jadi konten kreator ya, karena ya zamannya begini gitu ya. Makanya rasanya kok nggak salah kalau saya di sini menulis jika aku menjadi seorang kapiten. Wah, menjadi seorang kapiten ya. Bukan kapiten, tapi kalau nanti suatu saat ya, saya rasa Anda sangat beruntung masuk ke dalam Daniel Creative School ya. Ini bukan sekolah yang saya rasa sembarangan ya. Namanya Daniel, terus tengahnya ada kreatif ya. Setelah saya lacak itu ternyata saya nggak tahu, semoga saya tidak keliru ya, karena kata Daniel itu ternyata prophet kalau nggak salah ya. Bener nggak ya? Bener nggak ya Mr. Vincent ya? Nah saya melacak itu ya, jadi sebetulnya yang mau saya sampaikan hari ini ke teman-teman ya, untuk adik-adik siswa-siswi di DJS School itu ya, bahkan ketika kita menjadi seperti seorang prophet Daniel ya, dia seorang diri gitu ya. Dan dia sangat kreatif di zamannya ya, di zaman kerajaan Babilonia dulu, dan itu bisa kita tiru nanti ya. Apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk menjadi konten kreator gitu ya. Sehingga di zaman yang kekinian kalian nggak tersesat. Ya, nggak tersesat itu gini. Banyak sekali konten-konten kreator yang ya sekarang kan gampang ya, tinggal download, tinggal ini, tinggal tiru ya. Template banyak ya. Tapi kalau kita nggak hati-hati nanti adik-adik nanti bisa terjebak ya, terjerembab pada informasi di internet yang sangat melimpah ya. Dan kita nanti kalau nggak hati-hati ya, nggak hati-hati bisa juga punya pengalaman seperti prophet Daniel ya, dimasukkan ke kandang singa ya, dimasukkan ke kandang singa. Kalau hari ini mungkin ya terjerat kasus hukum misalnya ya, gara-gara konten gitu ya. Nggak sengaja nyinggung orang lain, nggak sengaja nyinggung orang yang akhirnya mempermasalahkan kita ya. Padahal cuma remeh-remeh, cuma ngomong spontan doang ya, nggak sengaja. Tapi itu yang harusnya hati-hati gitu ya. Oke, kita mulai ya. Ini ada permainan ya. Nanti kalian boleh komen di chat saja supaya lebih tidak ada suara ya yang berisik. Gitu tadi pesannya dari rekan-rekan Gmedia ya. Silahkan Anda komen di sini ya. Ada yang aneh nggak dari gambar ini? Kalau Anda cukup teliti ya, cukup cermat gitu ya. Namanya konten ya, bisa berbentuk macam-macam ya, gambar, suara ya, video, teks, macam-macam. Anda kalau fokus ya memperhatikan gambar ini ada yang aneh nih, apa coba? Silakan tulis di chat ya. Oke, ada yang bilang ada kalender tapi jadul ya. Oke. Oke. Tanggalnya, oke bagus ya. Ini saya heran sama anak-anak sekarang ya. Cepet banget ya. Oke, next. Yang sekarang apa nih? Ini saya belum nyiapin hadiah nih. Saya sebenarnya punya UMKM The Fruits ya. Sayangnya The Fruits aja di Moon Island, di Muntilan sana. Jadi saya rasa nanti teman-teman dari atau Bapak Ibu menyiapkan giveaway tadi ya. Refleksinya kebalikan sama gerakannya. Oh yang mana nih? Bisa lebih spesifik nggak nih? Tangannya Pak, nggak mirror. Tangan yang mana nih, kiri atau kanan ya? Oke. Oke lah ya, bagus. Oke, good look, good ini ya, good views ya, good fokus ya.
Oke, next. Ini agak lebih rumit sebetulnya ya. Karena banyaknya warna, banyaknya ikon, objek ya. Wah, hebat sekali ya. Tanggalnya Kak ya, lagi-lagi ya inilah. Makanya saya nggak heran ya, ini tanggalnya tanggal 32 memang nggak ada ya. Oke, terima kasih semua, Anda semuanya hebat ya, siswa-siswi DJS. Karena kreatif itu konon katanya berasal dari otak sebelah kanan ya. Saya ini juga cukup lama harus berpikir dengan otak kanan ya. Otaknya nggak biasa untuk mikir gitu, maksudnya gitu sih. Jadi kalau lihat bukan pikiran yang muncul tapi keanehan-keanehan gitu ya. Jadi kalau lihat begini kok kayaknya cepat banget gitu ya. Oke, terima kasih. Saya mau lompat lagi ya, mencoba untuk flashback. Sebetulnya ada kronologi ya buat kita semua ya, ribuan tahun yang lalu ya. Kalau sebelum kita punya Instagram, sebelum kita punya YouTube ya, ya zaman dulu orang masih suka bakar-bakar ya, suku-suku itu ya. Bakar-bakar, nggak punya kamera, nggak punya pensil bahkan ya. Pensil nggak punya, yang punya cuma mata ya. Ini namanya visual. Kemudian telinga ya yang diberikan sama Tuhan, kita diciptakan Tuhan, dan nggak bisa merekam apa-apa ya kecuali bercerita ya. Jadi ketika mereka melihat ada kuda ya, kemudian mereka bercerita sambil membakar jagung. Dulu mungkin jagung sudah ada ya. Atau kalau nggak jagung ya hewan buruan ya, dibakar rame-rame, kemudian mereka ngobrol, storytelling ya. Makanya ini saya pikir untuk DJS jangan ditinggalkan ya, storytelling itu berceritalah kepada temanmu, kepada pendampingmu ya, kepada guru-gurumu ya. Karena bercerita itu asal dari content creation kita ya sejak dulu ya. Prophet Daniel itu juga sangat dipercaya oleh raja pada saat itu ya. Jadi dia kemampuannya bercerita itu sangat bagus ya. Apalagi kemudian dia bisa menggambar ya. Dia bisa menceritakan visinya ya. Itu yang membuat dia dipercaya dari raja ke raja Babilonia waktu itu gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa mengikuti alur ini ya. Dari zaman ke zaman kemudian menggambar di gua, kemudian ditemukan lukisan, patung ya. Kemudian ditemukan kamera satu lubang jarum ya. Kemudian ada mesin cetak ya. Itu membuat kontennya makin beragam ya. Nah, ini yang agak ruwet sekarang nih ya kan. Karena begitu ditemukan internet, kayaknya segalanya jadi kacau balau ya. Semuanya bebas mencari info, mencari informasi yang macam-macam. Bahkan yang paling agak mengkhawatirkan itu bagaimana kita berkomunikasi atau terhubung dengan siapapun di seluruh dunia ya. Saya katakan seluruh dunia loh ya, adik-adik ya. Ini makanya harus hati-hati itu seluruh dunia ya. Seluruh dunia itu ya jumlahnya miliaran sih. Makanya kalau sekarang ada likers ya, hit, hot, views, subscriber ya. Ada beberapa yang kemudian secara instan itu pokoknya aku kepinginnya jumlahnya banyak gitu. Itu hati-hati ya. Itu bahkan sudah diingatkan oleh Prophet Daniel ya. Hati-hati untuk mendapatkan pengagum dan sebagainya ya. Karena kita bisa saja terjerumus gitu ya. Terjerumus. Ada orang yang nantinya likers kemudian haters ya. Ada orang yang subscriber unsubscribe ya. Ada orang yang tadinya suka sama kita ketika kita bikin sesuatu ya. Apakah itu teks, informasi, gambar, komik, video ya. Tiba-tiba dia berbalik gitu ya. Berbalik gitu ya. Berbalik kepada kita gitu ya, menyerang kita. Karena ini sangat terbuka sekali. Makanya kalau apa yang pernah saya dapat di TV dulu ya, itu satu arah gitu ya. Orang nonton TV duduk ya, di rumah bersama ayah ibu itu dulu ya 10, 20, 30 tahun yang lalu. Tapi sekarang nggak bisa begitu. Sekarang begitu cair, adik-adik bisa di bawah pohon, ya, bisa di kafe, bisa di rumah, tapi saling terhubung di dunia yang kita nggak bisa kendalikan sebetulnya. Gitu ya. Suatu saat ketika Anda dikenal ya, berpotensi untuk menyampaikan satu pesan ya, menjadi konten kreator. Kalau saya sarankan pilihlah pesan-pesan yang bagus ya. Pesan-pesan yang bagus. Nah, pesan-pesan yang bagus itu jangan berfokus pada alat-alatnya ya. Alat-alatnya itu hanya pendukung saja ya. Kalau saya dulu istilahnya ini di generasi saya ya. Nah, ini ada multimedia namanya ya. Jadi kalau nanti Anda bikin ya, ada macam-macam video, ada animasi, ada grafik ya. Itu sekarang platform medianya banyak ya. Saya dulu di TV itu sudah banyak menggunakan itu gitu ya. Sekarang di Internet of Things ya,
adik-adik itu semakin melimpah lagi sebetulnya. Jadi kalau mau membuat konten, kreasi konten, hati-hati gitu ya. Hati-hati itu sebetulnya karena segalanya melimpah ya. Bisa kita juga dianggap sebagai peniru ya, karena menggunakan karya orang lain kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau Propet Daniel dulu, kenapa saya selalu bilang kepada Propet Daniel, karena ya disitulah nama sekolah Anda ya. Visi misinya itu bagus banget ya. Kita sudah diberi contoh yang sifatnya itu ilahi ya, sesuatu yang turun dari atas gitu ya. Nah kalau sampai nanti kita tersesat, ya ingatlah tentang Daniel itu ya. Daniel yang kreatif dan adik-adik belajar di situ gitu. Kalau soal konten ini, saya pikir ini bukan sesuatu yang bermasalah buat Anda karena kenapa? Karena Anda lahirnya itu di generasi sentenial. Nanti saya akan cerita ya. Ini hanya background saya ya waktu bekerja sebelum di Unika ya. Terakhir itu saya adalah promo produser di Trans 7 ya. Rasanya seneng banget ya. Yang bekerja itu teman-teman muda gitu ya. Gaul-gaul gitulah ya. Gaul pakai kaos ya. Ada yang macam-macam ya. Kerjanya nggak terbatas oleh waktu ya. Tapi karyanya keren-keren ya. Ini kalau itu yang membuat sekarang Trans 7 harus hijrah gitu ya. Harus hijrah kemana? Harus hijrah ke TV digital ya. Karena semua penontonnya pindah di internet sekarang ya. Nggak ada di rumah lagi. Mereka memang disuruh di rumah karena COVID ya. Tapi nggak pada nonton TV, aneh kan? Aneh. Jadi yang kayak gitu tuh kalian harus mencermati ya. Dunianya berubah gitu ya. Yang dibawa sekarang cuman ini ya, mobile smartphone seperti ini. Apakah iOS atau Android ya. Jadi itu yang harus kalian cermati ya sebelum membuat konten lalu mengkomunikasikannya ke dunia luar itu harus hati-hati gitu. Nah kalau yang di bawah ini cuman bikinan saya ya. The Fruits itu Diki Fruits ya waktu itu saya bikin logo ya. Kemudian konten fotografi saya bikin untuk status di WA. Kemudian marketplace-nya ya di FB, di Instagram saya selalu bikin ya. Kemudian website ya. Kemudian di Google Map ya dan seterusnya itu akhirnya membuat ya keramaian lah ya keramaian ini kok lucu ya buahnya kok lucu bisa pesen enggak dijual apa enggak gitu ya itu yang saya lakukan di luar perkuliahan ya di luar pekerjaan sehari-hari jadi saya mainannya buah gitu ya. Nah kalian apa yang bisa kalian tawarkan ya hari ini dengan talenta kalian masing-masing itu apa gitu ya. Nah ini saya di kiri ini ya ini masih pakai kamera jadul gitu ya gede banget gitu ya. Untuk membuat konten ya, direkam, dibuat, bikin storyboard ya, bikin perencanaan macam-macam lalu kita print dalam suatu kaset, kita tayangkan di TV ya, pada saat itu gitu ya. Nah, tapi sekarang alat ini hampir tidak dibutuhkan oleh kalian kayaknya ya. Kalau saya lihat ya, karena kalian di sini nih. Gen Z itu ya, Z generation itu lahir sampai ya 2009 mungkin ya. Jadi kalian umurnya mungkin sekitar berapa Mr. Vincent ya? 15, 16 ya. Sekitar segitu kali ya, 14 mungkin atau 17 bahkan ya. Ini generasi yang unik tadi ya, tadi udah dites ya, digambar itu ya. Hanya beberapa detik lihat gambar ada yang aneh langsung ketangkep ya. Kalau orang yang biasa dan tidak kreatif, itu sudah pernah saya tes, itu sulit loh, lama nemuin sesuatu yang aneh di gambar itu gitu ya. Nah saya ada di Gen X ini ya, di Gen X inilah ini selisihnya ada 2 generasi ya. Makanya kalau nanti teman-teman bikin konten ya saya rasa itu bukan sesuatu yang sulit. Makanya apa yang saya sharing hari ini itu bukan soal teknik membuat kontennya tapi visinya ya, rohnya supaya kalian tidak terjebak seperti pengalaman pahit Propet Daniel waktu itu ya. Itu ketika dia menjadi besar, menjadi namanya menjadi harum, menjadi subscribernya banyak ya, nggak cuma raja ya tapi dia terkenal di beberapa kerajaan ya. Akhirnya orang pasti nggak suka ya. Itu bisa dipastikan ya, logik banget ya. Pasti ada yang nggak suka karena orang lain akhirnya merasa tersingkirkan ya, bisa sengaja atau tidak sengaja. Dan itu sudah banyak pengalaman seperti itu, makanya saya wanti-wanti banget ya. Anda adalah generasi yang kreatif, tetapi juga harus hati-hati ya. Ini dia ya, Anda adalah generasi yang oke, luar biasa ya. Ini sudah saya selidiki ya. Saya ada di bagian era informasi dan era konsep ini ya. Tapi Anda ini adalah pekerja nantinya ya, nggak harus kerja di kantor, nggak harus kerja di industri yang besar, tapi Anda bisa kerja sendiri ya. Banyak YouTuber, banyak Instagramer ya, banyak orang yang bekerja sendiri di rumah ya. Beberapa ini sudah ada mahasiswa saya ya, nanti mungkin kakak-kakakmu ya, dia nggak kerja kemana-mana ya, di rumah aja.
mager. Nah, ya kan, malas gerak ya. Di hadapannya itu 2-3 monitor, dia bikin konten berupa poster, kemudian dijual di industri apa namanya di Fox Studio atau di apa namanya di Hollywood ya, atau di Pixar atau di tempat-tempat tertentu ya, karena mereka butuh orang-orang yang sifatnya freelance ya, yang bisa bekerja dari seluruh dunia ya. Bahkan sekarang Disney bikin channel sendiri di internet ya. Kemudian ada Netflix, itu mereka butuh orang-orang Indonesia ya yang jumlahnya banyak, yang kreatif, kerja dari rumah, kemudian bisa membuat sesuatu konten yang nantinya dibutuhkan di industri ya. Dan itu dibayar pakai es dicoret ya. Es dicoret 2 itu dari atas gitu ya. Gitu. Jadi kalau cuma uang yang Anda inginkan itu mungkin akan gampang ya, tapi kehati-hatian ya, bagaimana bikin konten yang konkret, konsisten, concise ya, terkoneksi, yang compact ya, yang kritis, dan itu butuh keberanian ya, seperti Prophet Daniel gitu ya. Bahkan ini secara nggak sengaja saya mengadaptasi ini dari seseorang yang namanya Daniel ya, Daniel H. Pink ya. Buku ini saya lihat. Jadi seseorang yang namanya Daniel ini pasti juga terinspirasi dari Prophet Daniel gitu ya. Nah, ini saya juga menyelidiki tentang Prophet Daniel ya. Ternyata dia itu sejak muda sudah punya visi ya, dan selalu melibatkan Tuhan ya. Dan tidak pernah meninggalkan teman-temannya ketika dia itu berkreasi pada saat itu ya. Apa yang dibuat Daniel itu dipercaya sama raja ya, dan semua orang ya, banyak sekali pada saat itu ya. Dan dia bisa bermimpi ya, bisa mengimajinasi ya, dan bahkan kalau nanti kalian searching ya, gambaran dari Prophet Daniel inilah yang luar biasa ya. Dia bisa menggambarkan suatu kerajaan yang kemudian kerajaan itu sampai sekarang masih diadaptasi ya, dan dijelaskan lagi oleh Yesus ya, bahwa ada kerajaan yang sifatnya itu spiritual ya, yang nantinya di akhir zaman akan menjadi satu visi di mana kita hidup itu ya disitulah kita arahnya gitu ya. Jadi Daniel mencoba menjadi pemimpin ya, bahkan ketika dia dimasukkan ke kandang singa dia tetap berserah diri ya. Itu dia anehnya kok nggak dimakan sama singa ya. Semua orang sangat terkejut ya. Makanya ketika Anda nanti menjadi konten kreator, ya, komitmen kita untuk menyediakan informasi yang bermanfaat ya, yang edukatif, yang bagi orang lain itu bermanfaat. Ya, saya berharap ya, karena itu doa saya juga, doa Mr. Vincent dan seluruh pengawal atau pendamping di sekolah ya, bahwa yang ingin dikerjakan adik-adik ini itu lebih banyak manfaatnya ya. Kan sekarang kreatif destruktif itu juga ada loh ya, guys. Jadi kreatif yang destruktif ya, kreatif tapi yang menghancurkan itu banyak ya. Nah, saya berharap Anda jangan menawarkan hal yang seperti itu gitu ya. Kreatif yang negatif tapi kreatifnya yang positif gitu ya. Kreatifnya yang positif gitu ya. Itu jangan sampai salah pilih ya. Rasa-rasanya dua hal itu mirip banget ya. Mirip banget. Mirip banget kenapa? Karena semuanya sama-sama bagus semuanya ya. Tapi begitu kita salah pilih, kita akan terjebak dan kita akan punya masalah banyak di kehidupan kita selanjutnya gitu ya. Tapi kalau kita belajar dari yang namanya Prophet Daniel, paling tidak ya, sesuatu yang berasal dari Tuhan ya, pesan-pesan yang banyak ya. Jadi pemimpin, kemudian harus punya visi ya, bisa menjelaskan ya, yakin, berani berkorban ya. Ya saya rasa generasi kalian yang centennial ini pasti akan selamat gitu ya, dan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang kreatif tapi kreatif positif gitu ya. Nah ini kalau nggak percaya saya kutipin kitab ya kan, saya kutipin kitab. Saya percaya kalau Daniel Creative School itu mungkin akan mencetak para lulusan yang sifatnya entrepreneur ya, visualpreneur atau content creativepreneur yang mandiri gitu ya. Anda nanti nggak harus masuk kuliah kalau memang selama 3 tahun itu ditempa di Daniel Creative School sudah siap, ya sudah jadilah diri sendiri yang berani ya, yang menjadi wirausaha visual ya. Anda bisa menggunakan talenta Anda ya. Kalau saya contohkan itu apa ya? Banyak sih nanti di YouTube itu ya. Kalau saya melihatnya itu Alibata. Alibata itu dia main musiknya pinter ya. Pada awalnya dia main musik ya untuk menghibur saja gitu ya. Jiwanya itu jiwa yang ingin menghibur orang lain gitu ya. Perasaannya menghibur orang lain. Mainnya keren. Nanti silakan klik di YouTube ya, Alibata ya. Cukup keren.
dia nggak pernah mikirin uang karena dia seorang pekerja bangunan ya. Dia operator alat berat yang senang main musik dan kemudian dia nggak pernah mikirin monetize segala, nggak mau, dia nggak mikirin. Monetize itu menghasilkan uang lewat YouTube gitu ya. Tadinya nggak dipikirin tuh. Baru kemudian ketika orang lain mendorong ya dia akhirnya ya baru inilah tahun 2021 ini ya. Dia dalam karyanya, permainannya ya akhirnya dibantu orang banyak untuk memonetizekan itu ya di YouTube dan dia mendapatkan uang gitu ya. Tapi uang itu bukan fokus hidupnya gitu ya. Tapi fokus hidupnya adalah karena jiwanya itu ingin menghibur gitu ya. Ya contohlah malaikat-malaikat yang memuliakan Tuhan ya, dia selalu bernyanyi dan sebagainya. Maka saya ingin Anda fokus pada jiwa Anda gitu ya, adik-adik. Lihat, karena jiwa itu sebenarnya konkretnya itu apa sih? Ya nafasnya, nyawanya, pikirannya, perasaannya, kemauan hati ya dan seterusnya itu yang justru bisa kita lihat ya. Tapi kalau kita ngikutin nafsu ya, itu ada di badan kita sih, daging ya, nggak bisa ngontrol makan, nggak bisa ngontrol perilaku kita ya, nggak bisa ngontrol apa yang kita omongkan itu lebih ke badan, itu hati-hati ya, karena di situ itu sulit dibenerin sih. Tapi kalau jiwa ini sebetulnya arahnya ke roh ya, ini dari kitab ya, kalau roh itu pasti penurut ya, roh itu nurut ya, roh itu nurut, jangan sampai dia terkontaminasi dengan badan yang terlalu kotor katakanlah gitu ya, atau pikiran kita yang jiwanya itu terlalu kotor gitu ya. Jadi kalau seperti Nabi Daniel ya sudah libatkan Tuhan dalam proses pembuatan konten, itu pasti kita selamat gitu. Nah ini barriernya ya, selama saya dulu pernah bekerja di Trans itu barriernya ya sama sih sebetulnya ya. Cuma dulu nggak ada istilah mager ya, dulu nggak ada sih. Ya males aja lah, bukan mager atau rebahan ya. Tapi ini saya kok nemu komik yang lucu ya. Ya kepinginnya rebahan tapi sukses gitu ya, subscribernya 1 billion ya, 1 miliar gitu, maunya sih gitu ya. Bikin apa aja kok dilihat orang, disukai orang ya itu kayaknya cuma mimpi sih. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin ada enggak, saya nggak ngerti sih. Tapi sejauh saya melihat beberapa adik-adik ya dari SD, SMP, SMA itu ya yang mereka istilahnya studentpreneur ya, studentpreneur yang berhasil membuat otak kanannya bekerja ya. Berbeda dari orang lain, sangat kreatif, ya salah satunya mereka memang mengikuti apa petunjuk yang dari atas gitu ya, pesan-pesan kreatif dari atas gitu kan. Kalau Yesus terlalu tinggi buat kalian, ya Nabi Daniel. Kalau Nabi Daniel terlalu sulit Anda pahami ya, apa yang pernah dia lakukan saat itu di Babilonia, ya lihat sekitar Anda sekarang sih. Lihat yang memberi inspirasi ya, dan itu saya yakin proses membuat konten itu pasti jatuh bangun ya. Kayak bikin usaha ya, bikin ini jelek ya, nanti begitu jelek dikomentarin Anda putus asa terus nggak mau bikin lagi gitu ya, tersinggung gitu ya. Sebetulnya ini seperti apa ya, seperti Anda berkaca pada diri sendiri ya, kadang-kadang aku kepingin rambutku begini gitu ya, lalu Anda potong rambut ya, itu kan konten juga ya. Anda kepingin memfoto diri Anda seperti apa, maka Anda harus membangun persepsi yang bagus lah, bagus-bagus aja ya. Nah ini yang saya lihat Anda perlu seperti Iron Man ya, meskipun di akhir film Avenger dia menjadi korban ya, korban dari keberaniannya memusnahkan Thanos ya, yang luar biasa kuat itu ya. Tapi kalau Anda lihat ya, semuanya berasal dari jiwanya dia ya, ini ada di tengah ini. This is the proof that Tony Stark has a heart. Itu saya ketika nonton itu juga keren banget ya, hebat yang bikin film ini ya. Konten ini luar biasa ya, bahkan sampai ke gimmicknya, merchandise-nya, dan dia diceritakan berulang-ulang gitu ya. Karena yang dia lakukan itu luar biasa gitu. Nah, saya berharap nafas, nyawa, pikiran, perasaan Anda itu diolah ya, termasuk Anda tahu targetnya siapa sih. Anda kalau bicara dengan orang yang seumuran mungkin nggak masalah ya, tapi hati-hati berbicara dengan Mr. Vincent usianya lebih dewasa ya. Berbicara dengan orang yang lebih tua seperti apa lagi. Jadi konten itu nanti menyesuaikan juga ya umurnya ya. Terus apa yang harus Anda sampaikan itu jangan sampai membuat target ini nanti tersinggung dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, ini hal-hal yang kayaknya remeh-temeh tapi ya apa ya? Ada peribahasa karena nilas titik rusak susu sebelanga gitu ya. Kecil banget itu ya kesalahan kita di proses konten kreator, tapi begitu itu terjadi benerinya sulit. Itu yang saya alami dulu ketika jadi konten kreator di Trans 7 ya. Salah bikin gitu ya, salah huruf, salah warna, salah karakter ya, salah konsep,
salah pesan ya, itu begitu tayang yang nonton kan ratusan juta ya pada saat TV Berjaya ya. Karena penduduk kita itu 300 juta orang ya, bayangin gitu ya. Yang nonton TV Trans 7 waktu itu sharing dan ratingnya cukup bagus ya. Di program-program anak-anak misalnya ya, ada Bolang, ada Laptop Si Unyil ya, ada Dunia Anak, macam-macam. Dulu sharingnya tinggi banget gitu ya. Itu begitu salah ngirim konten ya, yang nonton anak-anak loh, bayangin gitu ya. Apa yang terjadi pada anak-anak itu kalau misalnya ya, maaf misalnya waktu itu ada salah kirim konten ya, kata-kata gitu ya. Itu benerinya minta ampun ya, benerinya minta ampun karena sistem yang ada di server itu sangat otomatis ya. Kita nggak bisa langsung benerin gitu. Udah kadung ditonton gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya proses ini bisa Anda hindari ya, ketika nanti Anda bisa berpikir lebih jernih, di drop atau diturunkan ya dari YouTube atau dari Instagram itu relatif lebih cepat ya. Kalau kami dulu masih harus manual ya, harus menghubungi bagian produksi, harus menghubungi bagian on air, master on air dan seterusnya ya. Tapi makanya sekali lagi buat teman-teman ya, saya juga sangat terinspirasi dari satu film bagian dari Avenger ini ya, Kapten Amerika ya. Ketika dia karakter ini dibuat ya, ini krempeng gitu ya, nggak bermutu kayaknya ya. Tapi yang dilihat oleh si makernya ya, pembuatnya, aku ingin membuat satu karakter hero yang asalnya itu dari hati gitu ya, dari perasaannya, dari pikirannya yang benar dulu gitu ya. Nanti dia pasti akan lebih baik gitu ya jalannya ke depannya gitu ya. Bagaimana dia berkomunikasi outside of the box oke ya. Makanya di beberapa sequel berikutnya dia banyak dihadapkan pada hal-hal yang aneh-aneh tapi selalu saja selamat gitu. Maka silakan Anda improve skill Anda ya. Wah, apalagi yang pemuda ini harapan bangsa, pemudi harapan pemuda ya. Nanti kepingin jadi konten kreator, ya ini skillnya diimprove. Saya kenapa fokus di skill ini karena banyak hal yang nantinya Anda bisa menjadi seorang pemimpin ya. Kalau saya penganut yang coaching ya. Tipenya coaching itu membuat orang lain juga berkembang bersama-sama saya. Anda boleh pilih yang lain ya. Apakah demokratik dan sebagainya. Tapi nilai-nilai ini penting untuk menjadi panduan bagi seorang konten kreator ya. Nah ini terakhir ya, nanti kalau Anda bisa menguasai software-software ini ya, software-software ini ya, saya ada di golongan sebelah kiri ya, adik-adik. Jadi yang saya pakai itu software-software tools itu yang cukup lama ya, kayak Final Cut Pro yang untuk mengolah multimedia tadi ya, terus ada Sony Vegas, Magic Video Pro ya, ini yang gede-gede dulu ya waktu di kantor tuh, Avid Adrenaline ya. Tapi semua ini kok dikecilin sama pengembang softwarenya ya. Jadi dia bisa dibawa pakai ini sekarang HP ya. Nah, monggo nanti Anda yang suka Filmora, KineMaster ya, atau InShoot, ya ini silakan dipelajari betul ya. Bagaimana mengolah huruf, warna, gambar ya, tata letaknya itu hati-hati tetepannya. Yang pasti tadi apa yang tampak itu seperti gunung es ya, adik-adik. Itu kecil banget ya. Kecil sedikit, tapi yang nggak tampak itu banyak ya. Dan itu sebetulnya adalah brand kalian, persepsi karakter kalian untuk menjadi seorang konten kreator. Jadi yang perlu digali yang banyak itu ini nih. Nah, saya mau memberi contoh tentang lagu Si Bolang ini ya. Ini yang sebelah kiri ini lagu Si Bolang. Bolang, si bocah petualang gitu ya, dan seterusnya. Kuat kakinya. Ini kata-kata ini kalau divisualkan membentuk banyak nanti ya. Lompat maju menerbang sembunyi semak ilalang hujan panas ya kan bukan halangan gitu ya. Ada burung, ada teman, dia disuruh bebas menjadi anak-anak ya. Nah, ketika dia menjadi brand atau persepsi yang mau divisualkan, kontennya jadi seperti ini ya. Ini yang namanya logo nih. Ada karakternya ya, hurufnya juga lucu ya. Tadi menjelaskan kakinya tadi ya, kaki yang kuat, ya warnanya hijau tapi bukan buto ya. Tapi ini karena dia harus menginjak rumput, menginjak pasir, menginjak apa ya. Kemudian ada matahari ya, bentuknya huruf ya. Bolang bocah petualang yang easy, yang fun ya, istimewa ya. Mudah diingat ya. Pakai topi ya biar nggak panas ya. Kadang-kadang dia nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu ya. Dan itu menjadi konten program yang hebat waktu itu gitu ya. Tapi sekarang dia harus beralih ke digital gitu ya. Jadi kalau Anda ingin, karena setahun itu 365 hari ya. Anda bisa bayangkan harus mengisi tiap hari gitu misalnya. Konten apa yang harus dikerjakan, pesan apa yang harus dikerjakan gitu. Nah, ini teman-temannya yang lain ya. Saya dulu senang banget
ketika harus mengerjakan ini ya, karena nggak pernah habis itu digali ya kontennya ya. Ada aja cerita gitu ya. Untuk di-sharingkan kepada pemirsa ya atau target pada saat itu gitu ya. Itu yang namanya bolang kalau di pantai udah habis kita pergi ke hutan ya kan. Kita sampaikan keindahan hutan. Nah, ini yang harus dijaga buminya ya, jangan bakar-bakar di hutan, jangan membunuh binatang sembarangan ya. Kalau mau makan ya makan yang bisa dimakan tapi hati-hati ya. Kemudian dipanggang, digoreng, dibakar ya. Apa yang bisa dimakan itu kan ada edukasinya ya. Jadi kontennya pasti akan bagus dan dia berumur panjang. Itu yang perlu Anda cermati ya adik-adik ya. Kalau bikin konten jangan instan ya, bikin nanti hilang. Bikin lagi nanti hilang. Kalau bikin ya seperti Prophet Daniel sekali lagi sebagai penutup, bikin pelan-pelan, pikirkan, rasakan ya. Ini akan bermanfaat apa enggak, jadi dia akan panjang. Saya kira itu, terima kasih. Salam sehat dan semoga bermanfaat ya. Waktu saya kembalikan kepada Kak Vanessa. Oke, terima kasih banyak Kak Diki atas materinya yang sangat informatif dan insightful banget. Nah, kalau bisa aku simpulin dikit, berarti untuk sebagai content creator, kita juga harus benar-benar dari jiwanya kita tuh harus sudah kreatif gitu, supaya kita juga bisa menghasilkan konten yang bermanfaat, bukan yang destruktif gitu ya teman-teman. Nah, habis ini kita langsung lanjut aja ke sesi tanya-jawab. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat, teman-teman. Dan aku juga mau ngingetin lagi, kalau nanti bakal ada giveaway, teman-teman. Boleh nih teman-teman operator untuk menampilkan PPT giveaway-nya. Nah, jadi seperti yang tadi di awal aku udah jelasin, teman-teman bisa mengikuti giveaway dengan menampilkan atau mengupload Instastory teman-teman, mendokumentasikan kegiatan selama di webinar ini sekreatif mungkin teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk follow @gmedia_id dan @suprafm. Dan untuk di konten Instastory-nya juga jangan lupa untuk di tag @gmedia_id dan @suprafm teman-teman. Karena nanti bagi yang terpilih akan mendapatkan ada total 6 goodies bag dan voucher nih yang bisa teman-teman dapatkan gitu. Dan teman-teman juga yang nanti aktif bertanya dan pertanyaan yang menarik juga akan mendapatkan giveaway juga teman-teman. Jadi silahkan untuk bertanya sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Karena kapan lagi sih kita bertanya tapi dapat hadiah gitu. Boleh teman-teman untuk yang mau bertanya, silahkan langsung tulis di kolom chatnya. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, untuk yang bertanya, username-nya diubah dulu sesuai dengan nama, supaya nanti bisa dihubungi nih kalau teman-teman beruntung mendapatkan hadiah. Begitu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ditulis di kolom chatnya. Dan teman-teman nanti yang beruntung mendapatkan giveaway, nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh gurunya teman-teman. Oke, ini udah ada pertanyaan dari Jocelyn. Selamat pagi sebelumnya Kak Diki, saya mau bertanya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, generasi sekarang ini bisa dibilang sedikit yang masih menonton televisi. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh konten kreator yang bekerja di bagian pertelevisian agar masyarakat nantinya balik lagi menonton televisi? Terima kasih. Terima kasih. Apakah ini harus langsung dijawab? Boleh dijawab aja, nggak apa-apa. Oke, baik, saya akan coba jawab singkat ya untuk adik Jocelyn atau Jessie panggilannya ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya, bagus banget. Kalau saya sih, saya ngikutin generasi Jocelyn aja ya, Jocelyn gitu ya. Kalau harus balik ke televisi itu hanya satu sih kemungkinannya ya, karena hidup itu kan maju terus ya. Kalau mundur namanya nggak move on kan. Nggak move on ya. Jadi hidup itu orang kreatif tuh mestinya move on dia. Kalau ada problem ya misalnya di televisi ya biarkan orang TV-nya lah ya yang ngurusin gitu kan. Jadi kalau sebagai konten kreator kita tetap bisa loh kalau misalnya Jocelyn nanti pingin kerja di TV ya. Tapi mungkin nggak akan seperti dulu lagi gitu ya.
Kita melihat orang nonton TV di rumah itu pasti akan berbeda ya. Karena sekarang pemerintah aja ngaturnya ini kok. Semua TV di Indonesia harus hijrah menjadi TV digital. Itu artinya TV-nya nggak pakai analog ya, sistemnya nggak pakai model satelit yang seperti sekarang ya. Tapi dia berbasis internet. Jadi nonton TV-nya di internet gitu loh. Nah itu kesulitannya tinggi ya Jocelyn. Bekerja di TV misalnya, tapi TV-nya harus streaming gitu ya, harus di internet gitu ya. Dia bisa ditonton dimanapun. Nah, itu konten kreatornya berjibaku dengan konten kreator lain ya. Bisa bayangin nggak? Para YouTuber, kan mereka punya TV sendiri ya. YouTuber itu kan punya TV sendiri, punya channel sendiri ya. Apalagi yang suaminya siapa tuh? Suaminya anaknya Anang Hirmansah ya. Kok saya malah lupa namanya tuh ya. Dia YouTuber yang Atta Halilintar. Atta Halilintar yang petirnya sekarang sudah tidak terlalu menggelegar ya. Kalian bisa bayangin nggak hebatnya Atta Halilintar zaman dulu ya? Hanya selisih berapa tahun kemudian muncul yang lain ya, muncul banyak ya. Itu kan TV, television sih. Jadi melihat dari jauh gitu ya. Itu TV yang sekarang modelnya kayak gitu, adik Jocelyn ya. Jadi TV-nya menjadi digital, ya harus menjadi TV digital. Ada peraturan pemerintahnya ya. Jadi kayak Trans 7, Trans TV, RCTI itu nanti menjadi TV digital dan dia platformnya internet. Semua konten kreator di dalamnya pasti dipusingkan 7 keliling ya, 14 deh. Atau 77 pusing keliling ya, karena harus bersaing dengan orang seperti kalian ya, yang bisa bikin TV sendiri, bisa bikin channel sendiri. Semua orang boleh sekarang punya TV sendiri ya, di YouTube ya. Itu sulitnya ya. Jadi makanya tingkat kesulitannya tinggi, supaya orang kembali nonton TV ya pasti harus punya brand TV yang keren ya. Gimana caranya ya, pikirin dulu ya. Gagas dulu gitu ya, yang memang benar berguna. Kalau nggak berguna pasti ditinggalin deh. Kecuali yang receh-receh ya, banyak ya. TV-TV receh kan banyak sekarang ya. Gitu. Tapi ya peminatnya sedikit pasti, kecil gitu ya. Nah saya harap kalau nanti Jocelyn mau menjadi salah satu konten kreator itu ya pikirkan konten yang memang disukai orang banyak dan punya manfaat buat mereka. Terima kasih, saya rasa itu jawabannya. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Angie. Selamat pagi Kak Diki, saya mau tanya apa aja tantangan yang dialami selama bekerja di bidang ini. Terima kasih. Oke, adik Angie yang baik ya, terima kasih ya. Namanya bagus sekali ya. Angie, mungkin dari Angel ini ya, dari Angel. Oke Angie, kalau yang dulu saya alami tantangannya di TV zaman dulu ya. Kalau sekarang saya kan mencoba menjadi freelancer untuk konten kreator gitu ya. Pasti ya, saya pasti ketinggalan teknologi ya, sama kalian bahkan loh ya. Ketinggalan teknologi. Itu kalau generasi X ya, generasi X, Y, itu secara teknologi itu kalah sama Z. Seperti kalian ini sih. Begitu lahir itu ya, kayaknya kok sudah seperti diberi anugerah untuk memahami yang namanya teknologi lebih cepat ya. Anak saya itu loh ya, umur berapa tahun waktu itu ya, itu dia bisa mendownload materi loh ya. Mendownload game dari Instagram, dari YouTube. Saya nggak pernah ngajarin ini dari mana ya. Dia bisa belajar. Gitu ya. Itu tantangannya gitu ya. Tapi waktu itu tantangannya alat-alat kita besar ya, kamera, komputer ya. Semuanya yang dipakai itu hanya alat gitu ya. Tapi sekarang jadi kecil-kecil gitu loh. Jadi kecil-kecil. Dan itu nggak bisa lepas dari tangan gitu kan. Itu tantangannya. Gitu kira-kira. Terima kasih, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih. Ternyata udah banyak banget nih yang bertanya juga. Nah, ada dari Selin Isabel. Selamat pagi Kak Diki, di zaman sekarang kan sudah cukup banyak konten kreator di media sosial. Nah, saya masih sering sekali melihat banyak orang yang enggak mematuhi dan mempelajari yang namanya copyright law, di mana mereka memakai konten milik orang lain secara ilegal dan tidak izin, dan mereka hanya berlindung atau bersembunyi di balik kalimat semua hal yang di internet milik bersama. Pendapat Kak Diki bagaimana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih adik Selin Isabel ya. Wah ini sekali lagi generasi Z itu kalau nanya sangat kreatif ya. Ini dijawabnya sulit ini Kak Dek ya. Ini copyright ya. Copyright itu huruf C itu menghadap ke kanan yang terbuka ya, lalu dilingkarin kan. Gitu. Tapi sekarang ada copyleft gitu ya. Copyleft. Copyleft itu C-nya menghadap ke kiri yang terbuka terus dilingkarin. Itu adik Isabel ya.
Itu yang membuat kita sekarang dilema. Dilema itu ini, mau ke kiri salah, mau ke kanan salah ya. Mau lurus juga nggak ada pilihannya. Intinya apapun pilihannya ya, copyright itu banyak dilanggar sekarang, itu fakta gitu ya. Itu fakta gitu ya. Ada banyak orang yang nggak menghargai karya gitu ya, konten kreasi dari seseorang konten kreator gitu ya. Dan tapi kalau ketahuan itu pasti diusut sih secara hukum ya. Secara hukum diusut ya. Itu entah lagu, entah teks ya, entah video, entah logo, entah gambar, entah karya apapun ya. Itu dikejar sih. Masalahnya sekarang yang ngejar punya tenaga nggak untuk ngurusin ini gitu ya. Karena jumlahnya kan ya miliaran orang ya di seluruh dunia ya. Tapi kalau kalau konten kreatornya itu punya energi, dia pasti akan ngurus ini ya, dan itu diusut gitu ya. Tapi dari sisi kenyamanan ini, jadi kita jadi pengguna internet nggak nyaman ya. Kok ada orang kayak gini sih gitu ya. Ada orang kok sikapnya kayak gini ya. Tapi itu kembali lagi ke jiwa kita ya. Oh kita pasti akan tahu. Oh wah ya jiwamu kayak gitu sih. Sebutanmu apa ya? Sebutanmu apa ya? Ah kamu kok cuma segitu sih gitu ya. Kok nggak ngehargain orang ya? Kita tahu lah, sebatas tahu, dan kita pasti nggak akan menghargai orang-orang seperti ini gitu ya. Gitu. Tapi semuanya sedang berjalan sih ya. Siapa namanya? Adik Selin ya. Tapi don't worry, jangan fokus ke hal-hal yang seperti ini ya. Karena semua konten kreator sekarang punya kesepakatan tidak tertulis ya. Saya belum menemukan kesepakatan tertulisnya nih. Jadi bahkan YouTube pun menyediakan musik, video yang boleh di-download secara bebas gitu ya. Lagu loh itu ya, lagu atau musik background yang boleh gitu ya. Enggak apa-apa, monggo silakan. Tapi itu pasti terjadi penurunan kualitas ya. Terjadi penurunan karya gitu ya. Itu kondisinya seperti itu ya. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih atas jawabannya dan saya tutup dulu untuk sesi tanya jawab kali ini, dan bagi teman-teman yang belum sempat pertanyaannya terjawab atau belum sempat bertanya, tenang aja karena masih ada Q&A di sesi kedua nanti. Nah, terima kasih juga untuk Pak Diki Prasmoto atas materinya yang sangat informatif juga, dan tentunya untuk teman-teman yang sudah sangat antusias nih buat mengikuti sesi pertama kita kali ini. Kalau begitu, kita langsung Terima saja. kasih. Sama-sama, Pak. Kita langsung saja untuk lanjut ke materi kedua, dan di pemateri kedua ini kita akan berbincang-bincang dan mendengarkan materi dari pembicara kita yang adalah seorang uh, bisnis dan seorang bisnis dari Impala Network. Kita langsung sambut saja untuk Kak Adit, silakan. Pagi Vanessa. Pagi juga, Kak. Ini mau ngisi materi tapi kena pressure dulu nih sama Mas Diki nih. Materinya udah lengkap banget. Jadi sama aku nanti santai aja karena secara umur mudah-mudahan masih deket ya sama teman-teman dari Daniel Creative School. Oke. Sambil nunggu slide-nya aku kenalin diri aku dulu ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Kenalin, aku Adit. Sekarang domisilinya di Semarang. Terus lagi ngejalanin beberapa brand sih. Untuk yang sekarang aku nge-handle salah satu coworking space terlama di Semarang. Itu namanya Impala Space. Sekarang kita rebrand menjadi Impala Network. Kita kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kita buat namanya Hetero Space. Nanti teman-teman dari Daniel Creative School bisa mampir. Itu ada di Banyumanik, nggak terlalu jauh. Terus sebetulnya kalau tentang konten kreator, itu aku udah mulai untuk terjun di industri itu dari SMA. Jadi pas banget teman-teman kan di sini semuanya masih SMA ya kebanyakan. Nah, jadi itu waktu yang tepat buat teman-teman untuk trial error dan nyari experience banyak-banyaknya. Dan aku sendiri banyak interestnya sih, karena aku yakin hidup di dunia ini cuma sekali. Jadi kalau misalkan nggak nyoba, sayang gitu. Makanya aku banyak belajar tentang graphic design, tentang marketing, tentang sosial media, tentang creating program. Yang basically itu bukan background pendidikan aku waktu ambil kuliah, tapi akhirnya terjun di dunia ini. Nah, sedikit cerita. Jadi aku dari Impala tadi yang udah aku jelasin ya. Jadi kita sekarang
nyebutnya sebagai Creative Ecosystem Builder, kita nggak hanya di Semarang, tapi skopnya udah nasional. Kita ada beberapa hubs, dalam tanda kutip, untuk teman-teman komunitas yang pengen kumpul. Itu ada di 20 kota kabupaten di Indonesia. Nah, tapi di sisi lain, secara personal ya, jadi secara individu, aku itu sebagai brand consultant di beberapa brand. Itu yang pertama. Kalau untuk brand sendiri, itu ada Sada by Katie Sharon. Nah, brand yang teman-teman perempuan pada tahu dan pakai juga untuk produk ini. Terus untuk brand F&B, aku megang salah satunya Sei Sapiku di Semarang, ada di Semarang bawah. Itu alhamdulillah kita udah ada 86 outlet di Indonesia. Terus untuk satu brand lagi main di beauty product juga, tapi khusus untuk cowok. Aku megang Smith namanya, itu pomade dan beberapa beauty product lainnya. Terus sama pemerintah aku juga nge-handle beberapa program, itu ada Gerakan Nasional 1000 Startup. Jadi sebetulnya kelihatannya banyak, tapi itu seru dan menantang sih kalau menurutku. Karena banyak yang bisa kita pelajari, apa yang kita suka bisa kita implementasikan di situ, yang kita senang ikutin tren, kita buat tren, itu bisa kita implementasiin di bisnis yang sedang kita running atau yang kita mau bantu lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, hari ini kan tentang basic skill for content creator ya. Jadi tadi udah dijelasin sama Mas Diki, itu detail banget. Aku nggak, thank you Mas Diki, aku jadi belajar juga banyak dari situ. Tapi aku coba di sini ngejelasin ke teman-teman secara simple. Jadi gimana teman-teman bisa terjun di industri ini, nggak hanya sebagai content creator dalam tanda kutip, teman-teman mau bikin branding untuk teman-teman, tapi juga bisa untuk brand yang teman-teman handle atau brand yang teman-teman buat. Nah, sebetulnya ada banyak istilah ya teman-teman terkait dengan content creator. Sekarang udah masif banget media yang bisa menginformasikan itu. Ada istilah dari selebgram, influencer, terus key opinion leader. Banyak istilah itu yang sebetulnya itu satu sumber semua, yaitu dari content creator. Tapi yang membedakan adalah bagaimana fungsi dari masing-masing itu dan juga channelingnya, platform yang digunakan. Yang pertama aku ngejelasin tentang selebgram. Teman-teman di sini pasti semuanya tahu Anya Geraldine. Ini aku screenshot udah kapan tahu, jadi nggak tahu sekarang followernya berapa. Tapi basically selebgram itu sebetulnya itu kan gabungan dari dua kata ya, celebrity sama Instagram. Jadi sekarang juga udah banyak, ada TikTok, berarti seleb TikTok. Tapi emang mostly sekarang masih banyak yang bergerak lah di Instagram ini. Nah, sebetulnya yang disebut selebgram itu seperti apa? Itu yang followernya banyak, udah sesimpel itu. Tapi followernya banyak ini ada kategorinya. Itu teman-teman bisa nyari referensinya di Google. Sekarang entah kita main di YouTube, entah kita main di Instagram, entah kita main di TikTok, itu semuanya ada kategorinya. Ada yang istilahnya nano influencer, ada yang istilahnya micro influencer, terus mid-tier, terus makro, sama mega. Bayangin, kategorinya aja ada sebanyak itu. Nah, tiap-tiap kategori itu bisa menghasilkan. Karena setiap brand, setiap orang yang akhirnya terjun di situ, itu punya fungsinya masing-masing. Nah, untuk selebgram sendiri, itu biasanya sebagai channeling promosi dari suatu brand. Kalau teman-teman misalkan ya dari Anya Geraldine misalkan, terus tadi Pak Diki nyebut misalkan Atta Halilintar, itu kan semuanya sering banget dia meng-highlight sebuah brand ya. Karena fungsinya emang itu, dia dapat uang dari situ. Tapi itu ada implikasinya. Biasanya untuk partnernya yang untuk ngasih untuk placement lah, branding. Biasanya jumlah followernya itu mengikuti dari harga yang dia kasih. Tapi itu menarik banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendapatkan income dari situ. Mungkin teman-teman bisa, di sini mungkin juga ada yang jadi selebgram ya, aku juga kurang paham. Nah, yang kedua itu influencer. Influencer itu beda sama selebgram, walaupun kadang-kadang kita agak sulit untuk bedainnya. Tapi yang bisa dikatakan influencer itu basicnya adalah dia bisa menginfluence atau menjadi persuasif untuk mempromosikan produk atau brand komersial tertentu atau bahkan isu-isu tertentu gitu. Misal influencer di dunia lingkungan, terus di dunia habitat laut,
yang ada di Indonesia itu biasanya orang-orang akan menuju ke Nadine Chandrawinata karena dia aktivis di dunia itu. Nah, itu yang disebut dengan influencer. Nah, biasanya yang mereka lakukan adalah untuk mendapatkan uang, dan kenapa lakukan itu karena nanti ada brand yang mensponsori mereka untuk melakukan gerakan, terus melakukan activation dan lain-lain. Dan juga placement. Itu yang membedakan antara influencer sama selebgram. Tapi dua-duanya itu sebetulnya merupakan konten kreator. Jadi orang-orang yang membuat konten dengan tujuan tertentu, dari bentuknya konten bisa dikelompokkan dalam 3. Ini basic banget yang perlu teman-teman pahami, tapi itu biasanya ngikutin tren yang sedang terjadi. Itu ada tulisan atau copywriter, terus yang kedua itu ada gambar, yang ketiga itu ada video. Basic semuanya, tulisan, gambar, video. Tapi teman-teman boleh cek di Instagram dari beberapa brand atau influencer yang teman-teman ikutin, itu pasti konten yang diberikan itu pasti beda-beda bentuknya. Kenapa? Karena mereka ngikutin tren. Atau bahkan mereka yang buat tren. Jadi teman-teman harus paham itu. Nah, sebetulnya apa sih yang mereka lakukan? Jadi, kenapa mereka mau melakukan itu sebetulnya karena mereka sedang membuat branding. Branding untuk diri sendiri, jadi pengen dikenal orang itu sebagai apa, terus branding untuk brandnya juga atau produk yang mereka jual, yang mereka create, itu mau dikenal orang sebagai apa, itu yang sedang mereka lakukan sekarang. Jadi ini yang biasa aku coba brainstorm ke timku, kalau misalkan ada brand masuk ke kita, yuk coba kita buat dulu, anggap brand ini sebagai orang ini mau dilihat orang lain atau audiens itu seperti apa, image yang pengen dibentuk itu apa, misinya sebagai apa, tujuannya, value-nya, nilai-nilai yang pengen diangkat dari situ, visinya apa, itu semua teman-teman harus buat dulu. Jadi anggap semua brand yang teman-teman nanti buat, yang teman-teman coba handle, ataupun teman-teman sendiri, itu pengen dikenal orang sebagai apa. Nah, nanti itu turunannya ke jenis konten yang kita deliver ke audiens. Jadi aku basically ada 3 doang yang biasa aku kerjain. Yang pertama itu entertain. Jadi tetap kenapa orang menggunakan sosial media, terus platform OTT, terus platform messenger, itu biasanya untuk cari hiburan. Itu yang pertama. Yang kedua, konten yang mengeducate. Jadi mengajak orang untuk tahu apa yang sedang kita lakukan. Terus ada persuasif di situ, ajakan-ajakan untuk, lu harus tahu ini loh. Lu harus tahu sekarang bukan lagi industri 4.0, tapi udah masanya sekarang society 5.0. Itu kan mengeducate. Nah, itu banyak tuh sekarang konten-konten kayak gitu. Yang terakhir adalah persuade atau persuasif. Jadi ajakan. Nah, 3 ini yang biasanya harus ada di feed atau postingannya teman-teman. Tinggal nanti balancing aja. Kira-kira dalam waktu 1 bulan, aku mau entertain-nya ada sekian, educate-nya sekian, terus persuade-nya sekian. Itu terserah masing teman-teman. Karena balik lagi ke image yang pengen teman-teman bangun. Nah, platformnya apa aja? Platformnya banyak banget kalau menurut aku sendiri ya, tapi aku coba melihat fungsi dari channel yang ada sekarang gitu. Channelnya banyak banget sekarang. Dulu misalkan ada Snapchat, terus dulu sempat ada Pet, sekarang balik lagi Twitter, dulu sempat redup, sekarang balik lagi. Nah, itu sebetulnya teman-teman bisa milih. Tapi nggak semuanya harus teman-teman pakai. Teman-teman harus tahu dulu kira-kira sesuai nggak nih dengan branding yang pengen aku buat. Audiens yang ada di masing-masing platform ini sesuai nggak? Kalau aku basicnya biasanya pakai Instagram itu pasti. Terus TikTok sekarang udah masif banget digunain. Jumlah penggunanya udah banyak. Tapi secara personal aku tidak memakai TikTok. Tapi brand yang aku handle itu pakai TikTok. Karena kalau secara personal itu nggak sesuai dengan followers atau audiens yang ngikutin aku. Jadi makanya aku nggak pakai TikTok. Misalkan kayak gitu. Spotify. Aku pakai Spotify. Di Instagram aku biasanya aku coba kasih referensi ke para follower aku. Ini loh musik-musik yang aku dengerin.
Karena aku pengen follower aku tahu musik yang aku dengerin, referensi dari band-band yang aku ikutin itu seperti apa. Jadinya ketika nanti ketemu, kita tahu nih mau ngebahas apa. Itu yang pengen aku bentuk ke follower aku. Nah itu balik lagi, kalau misalkan teman-teman mau buat kayak gitu, itu oke banget. Misalkan aku ngelihat siapa ya di sini, misalkan Sarah. Oh Sarah, dia sering dengerin musik, misalkan apa ya, Pamungkas gitu. Ketika aku ngelihat Instagramnya, terus ke direct ke Spotify-nya, oh iya Sarah tuh suka Pamungkas, suka Hindia, misalkan kayak gitu. Oh ini pas banget nih kalau misalkan ketemu terus nanti ngobrol. Jadi ada bahan obrolan. Nah itu yang pengen dibentuk. YouTube pun kayak gitu. Yang bentuknya video, sekarang semuanya sifatnya kebanyakan visual. Nah tinggal teman-teman apa yang mau teman-teman hadirkan di konten YouTube-nya teman-teman. Ataupun brand teman-teman yang sedang handle atau buat gitu. Twitter juga untuk teman-teman yang mungkin gua itu nggak fotogenik, gua nggak suka foto, tapi gue pengen orang-orang tuh tahu apa yang gue lakukan. Oke, teman-teman sekarang udah ada Twitter. Itu cuma basic banget, cuma teks ya. Jadi teman-teman buat aja, tapi teman-teman balik lagi, image apa yang teman-teman pengen buat di Twitter tentang teman-teman. Nah, yang terakhir LinkedIn. Mumpung teman-teman di sini kan masih SMA semua, buat sebanyak-banyaknya portofolio yang teman-teman sudah jalankan, terus yang ingin dijalankan, itu semua distribute ke LinkedIn. Sekarang usia aku mungkin nggak terlalu jauh lah sama teman-teman, aku 25 sampai 28. Kalau misalkan aku tanya ke corporate, terutama tech company ya, kan sekarang lagi startup, lagi booming banget. Lu ngelihat orang untuk lu hire ke perusahaan lu lihatnya dari mana? Dari CV? Enggak, Dit. Mostly semuanya jawabnya kayak gitu. Enggak, gue ngeliat dari CV yang mereka kasih. Basic kok, gue ngeliatnya dari 2 doang. Satu sosial media yang mereka pakai, satu lagi LinkedIn. Makanya buat teman-teman, bikin konten di 2 itu. Pasti nanti otomatis, kalau dari pengalaman aku ya, ada beberapa brand yang approach ke aku langsung di LinkedIn. Bro, bisa nggak ngerjain ini? Gue udah lihat portofolio lu nih di LinkedIn. Kontak dong. Nah, teman-teman bisa kayak gitu. Jadi sekarang shortcut-nya udah banyak banget yang teman-teman bisa lakukan. Nah, terus gimana sih caranya biar engagement ya, keterikatan kita dengan para audiens kita, entah di platform apapun yang kita gunakan, itu bisa works atau berjalan. Gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat ada yang paling cuma like-nya sekian, padahal follower-nya banyak, komennya sekian doang, aduh kayaknya gue buat konten kayak gini, itu nggak jalan deh. Nah, yang pertama, teman-teman itu basicnya adalah ajukan pertanyaan. Ini contoh nih temanku, dia yang handle Kick Avenue, mungkin yang di sini teman-teman cowok atau perempuan suka sneaker, mungkin tahu ya Kick Avenue. Dia sampai ada hashtag namanya keluarga MG. Kalau teman-teman cari di Instagram dengan hashtag keluarga MG, itu lebih dari 1000-an, bahkan lebih dari 10.000-an yang pakai hashtag itu. Kenapa? Karena brandingnya udah kebentuk. Dia sering banget ngeposting entah di Instagram, entah di TikTok, dengan kalimat-kalimat yang membuat orang itu untuk menjawab. Kayak ke contoh ini misalkan, kira-kira kalau dapat 100 juta mau pada dibeliin apa, hayo. Simple kayak gitu. Terus dia ngejelasin kalau dia pengen 50 jutanya itu dibagiin lagi ke yang membutuhkan, 50 jutanya buat modal usaha. Tapi teman-teman bisa cari di Instagramnya dia, komennya ini banyak banget. Hampir 2000. Itu works banget bisa teman-teman lakukan di trennya sekarang. Terus yang kedua, nah ikuti tren. Ada istilahnya kalau sekarang itu riding the wave. Jadi kita ngikutin ombak yang udah kebentuk. Tapi ada juga yang create the wave. Kita bikin ombaknya sendiri. Ini contoh juga, pandemi ini kan banyak berimpact ke semua orang lah. Ada yang positif, ada yang negatif. Secara ekonominya akhirnya menurun dan lain-lain. Nah, ternyata banyak dari para influencer, selebgram itu yang memberikan donasi. Mereka posting itu di sosial medianya mereka. Nah, itu kan sebuah tren.
teman-teman bisa tuh ngikutin kayak gitu. Misalkan dari Daniel Kreatif pengen sekolahnya ini semakin terekspos. Oh, ngeliat trennya sekarang, oh banyak nih dari kegiatan-kegiatan sosial yang memberikan donasi ke ojek online misalkan. Yuk kita bikin gerakan untuk Daniel Kreatif, kita posting di sosial medianya, kita videoin, nanti kita lihat respon dari audiens yang lihat. Itu pasti banyak. Kenapa? Karena trennya sedang itu. Jadi teman-teman bisa nyoba seperti itu. Terus yang ketiga, perbandingan. Nah, perbandingan ini penting. Jadi ini semacam konten untuk educate. Jadi ini mostly banyak yang ngelihat itu adalah teman-teman dari Gen Z, yaitu teman-teman sama teman-teman yang sedang kuliah atau freelance. Mereka lagi nyari referensi, aduh sekarang istilah banyak banget nih. Apa sih bedanya content writer, copywriter, content creator? Itu yang mereka cari biasanya. Mereka cari keyword itu di Google, mereka lihatnya ke artikel. Itu terlalu lama. Kenapa nggak ada platform dari IG yang bisa, oke nih, karena orang-orang lagi nyari itu, kita buat yuk postingan tentang apa yang sedang dicari oleh orang. Nggak hanya brand, tapi teman-teman juga bisa mengeduket lewat sosial medianya teman-teman. Gitu. Terus yang keempat, microblog. Ini tren banget sekarang, terutama sekarang lagi zamannya kripto, saham. Banyak dari para player-player yang ada main kripto, terus main saham, terus bahkan sekarang orang-orang yang terjun di startup ya, karena mereka merasa prestis, akhirnya bisa keterima di perusahaan seperti itu, mereka bikin story. Buat apa? Buat orang-orang baca, tahu apa yang mereka alami, tahu perspektif mereka tentang apa yang mereka rasakan. Misal ini Segario tuh teh entusias, dia YouTuber juga, dia selebgram juga, parenting juga. Aku banyak melihat kontennya tentang parents ya, untuk bisa menjaga keluarga lah dengan baik kayak gitu. Nah, dia sering banget buat konten microblog. Aku sering baca dia itu ngejelasin, nanti kalau berkeluarga, kita sebagai suami harus bisa, nanti aku swipe ke kanan, pertama ngatur duit, jangan sampai ketahuan istri, misalkan kayak gitu. Konten berikutnya, itu menarik. Kenapa itu? Karena kita secara psikologi, kita itu sebetulnya suka ngebaca. Tapi bacaannya itu yang nggak ribet, yang simple. Makanya kalau teman-teman baca atau ngeliat konten tentang microblog, itu biasanya ada kata-kata yang, atau teks, atau font, itu yang digedein. Size-nya itu berbeda. Itu yang akan mereka spotlight, biar orang-orang itu curious atau penasaran. Nah, teman-teman bisa buat itu. Dan yang terakhir adalah giveaway atau promo. Jadi kemarin sempat tren ikoi-ikoyan, kalau teman-teman ngikutin Arif Muhammad misalkan, itu lagi trending banget. Walaupun ada beberapa influencer lain yang nggak suka dengan konten itu, tapi itu works sebetulnya teman-teman. Tinggal gimana kita bisa ngemas itu semua dengan konten yang sesuai dengan follower kita dan sesuai dengan branding yang mau kita buat. Gitu. Ini temanku, dia barista di Filosofi Kopi. Dia ngelihat industri kopi lagi hype banget di 3 tahun belakangan ini. Pandemi ada, banyak coffee shop yang akhirnya tutup. Karena adanya pembatasan berkegiatan di coffee shop dan lain-lain. Nah, dia buat konten. Di bisnisnya sendiri, dia coba mensimplify orang yang dulunya minum kopi harus ke coffee shop, dia buat dalam bentuk packaging kaleng. Nah, gimana caranya orang-orang tahu? Dia giveaway. Dia memberikan promo ke followernya. Tenang teman-teman, walaupun PKM, teman-teman tetap bisa kok nyobain kopi ini. Gimana caranya? Follow, komen, nanti kita akan kirim. Itu pasti banyak banget yang akan melihat kontennya teman-teman. Jadi 5 itu yang mungkin aku bisa kasih ke teman-teman implementasiin di personnya teman-teman, atau teman-teman yang lagi mau buat bisnis, buat brand, itu silakan. Nah, terus channelingnya seperti apa? Teman-teman di sini kan mungkin udah familiar ya dengan ada yang namanya Linktree, terus aku lupa bacanya gimana, Tinro,
dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya channeling untuk brand yang teman-teman buat, terus misalkan ada orang yang pengen kontak teman-teman, itu bisa secara engage itu lebih dekat gitu. Nah, biasanya kita pakai channel-channel seperti ini. Ini aku yang contohnya Linktree. Jadi di setiap sosial media yang aku pakai, di Instagram, di YouTube, di Spotify, itu aku taruh Linktree-nya aku. Buat apa? Buat orang-orang itu tahu apa yang sedang aku jalankan. Jadi Linktree itu aku taruh WhatsApp bisnis aku. Jadi bisa teman-teman kontak lewat situ, nanti langsung ke direct WhatsApp. Terus yang kedua, misalkan di Linktree-nya aku taruh Instagram Shop. Jadi orang-orang yang pengen tahu sebetulnya lu jualan apa sih gitu loh. Oke, aku taruh tuh Instagram Shop aku di Linktree-ku. Terus yang ketiga e-commerce misalkan. Aku lewat Tokopedia, lewat Shopee, lewat Bukalapak, lewat JD.id. Itu aku taruh semua di situ. Karena kan basicnya sekarang e-commerce banyak, tapi tipe pembelinya ini beda-beda. Cowok itu kebanyakan di Tokopedia, cewek kebanyakan di Shopee, terus orang-orang yang pengen beli teknologi atau barang-barang kayak HP, elektronik dan lain-lain itu biasanya lewat JD. Nah, itu aku listing semuanya di e-commerce itu. Nah, tapi kan orang-orang nggak tahu kan produknya di mana. Makanya aku tahu di Linktree. Terus balik lagi, kalau misalkan teman-teman juga ada yang suka nulis, ada blog misalkan, ada website sendiri, teman-teman juga bisa tuh naruh di situ. Sebenarnya itu semua fungsinya adalah informasinya biar tambah dekat, audiensnya teman-teman itu biar tahu gimana cara bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Produknya teman-teman itu apa. Makanya aku sarankan teman-teman bisa pakai ini. Mulai dari sekarang ya, entah di Instagramnya teman-teman udah mulai tahu Linktree-nya taruh Spotify lah, terus misalkan YouTube lah di situ, itu bisa tuh. Jadi semuanya terintegrasi. Kurang lebih kayak gitu untuk channeling. Dan yang terakhir adalah tadi benar kata Mas Diki, aku percaya image yang kita bentuk itu adalah target yang sesuai. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita nge-branding diri kita nge-branding produk kita, targetnya itu siapa? Jangan sampai salah target. Kenapa? Walaupun targetnya benar, kadang-kadang kita juga dapat haters, kita dapat negatif komen dari mereka, tapi itu masukan. Anggaplah angin lalu gitu aja. Yang penting kita tahu mereka ini ngikutin kita, mereka ada willing to pay untuk membeli produk kita, mereka tahu kegiatan kita, jadinya kita apa ya, secara psikologi misalnya tadi ada yang nanya gimana cara buat konten yang konsisten misalkan dengan kesibukan. Nah, hal-hal kayak gini yang akhirnya membuat trigger atau penyemangat ya. Dengan adanya komen, dengan adanya jumlah like misalkan, itu penyemangat buat aku sama tim terutama. Like-nya banyak yuk, bikin konten lagi yuk. Kita semangat nih untuk bikin konten untuk orang-orang tahu. Nah, biasanya itu berdasarkan yang pertama, lokasi. Jadi teman-teman harus tahu dulu, teman-teman tuh mau targeting audiensnya teman-teman itu lokasinya di mana aja. Teman-teman nanti bisa cari lah, itu bisa spesifik banget yang sifatnya misalkan skop yang paling kecil di kota, terus yang paling gede itu misalkan nationwide, atau bahkan di beberapa kota yang teman-teman tuju, teman-teman pengen dikenal di situ. Terus umurnya, rentan umurnya itu yang pengen jadi audiensnya teman-teman itu yang umurnya dari umur berapa sampai berapa. Nggak semua umur akan tahu teman-teman. Jadi aku percaya viral itu bukan, skopnya itu nggak luas viral. Tapi viral itu adalah sesuatu yang memang sedang tren, tapi hanya di circle kita. Gitu, akhirnya itu viral. Di circle kita tuh tahu semuanya itu viral. Tapi mungkin circle yang lain itu nggak tahu. Nah, makanya umur itu penting untuk teman-teman targeting. Terus yang ketiga itu soal gender. Teman-teman harus tahu dulu nih. Kayak aku sekarang kalau misalkan aku cek di review Instagram aku atau YouTube, ternyata dari banyak follower aku ini dan postingan aku, itu mostly 51% itu perempuan. Sisanya itu laki-laki. Nah, umurnya segimana? Biasanya tuh umur 22 sampai 35. Jadinya aku tahu, oh mereka senang konten kayak gini. Kalau misalkan aku mau memperluas audiensnya, aku coba akan riset kira-kira
umur di bawah itu atau di atas itu sukanya seperti apa. Misalkan kayak gitu. Terus yang terakhir adalah detailing targeting. Nah, ini biasanya kita harus tahu nih, konten-konten yang kita kasih ini sesuai dengan target audiens yang kesenangannya itu apa. Baca buku kah, film kah, Netflix misalkan, nonton Netflix, nonton Disney. Itu harus tahu banget behavior-nya kayak gimana. Oh, mereka suka jalan-jalan ke mall, mereka suka nongkrong di coffee shop, mereka tiap weekend staycation misalkan. Itu teman-teman harus tahu itu semua. Dan nantinya, itu semua yang ngebantu teman-teman untuk bisa nge-create sebuah konten yang banyak dikonsumsi oleh audiensnya teman-teman. Itu sih kurang lebih dari aku. Aku open banget tuh discuss buat teman-teman yang mau belajar tentang sosial media dan lain-lain. Aku tutup ini mungkin terakhir. Sip. Kamsahamnida. Kenapa aku Kamsahamnida? Karena aku lagi ngikutin banyak K-drama. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini banyak nonton K-drama juga. Ini lagi nonton Hospital Playlist ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini juga pada nonton. Thank you semuanya. Oke, terima kasih buat Kak Adit. Dan dari penjelasannya Kak Adit, kita juga bisa tahu apa ternyata tuh selebgram sama influencer tuh beda, ada bedanya gitu. Dan kita juga bisa lebih tahu tentang branding itu gimana, terus jenis-jenis konten yang bisa kita bikin nanti ketika kita berniat untuk menjadi konten kreator, terus platformnya apa aja dan untuk apa aja. Dan kita juga jadi tahu nih kalau portofolio itu ternyata juga penting, teman-teman. Selain itu, kita juga bisa tahu kalau kita tuh butuh engagement sama audiens kita dan target audiens kita itu mesti gimana. Nah, untuk teman-teman, kita lanjut aja langsung ke sesi tanya-jawab. Nah, jadi teman-teman, bagian tadi nih udah bertanya, cuma belum sempat dijawab. Boleh lo masih ada kesempatan buat bertanya sama Kak Adit. Terus juga, aku juga mau ngingetin lagi, kalau buat teman-teman yang pertanyaannya menarik dan kreatif, bakal ada kesempatan untuk memenangkan giveaway, teman-teman. Totalnya ada 6 goodies bag dan juga voucher yang bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman memenangkan giveaway-nya. Nah, selain itu juga teman-teman bisa dengan mengikuti giveaway dengan cara yang pertama kali aku jelasin tadi, yaitu dengan mengupload Instagram Story di akun masing-masing dengan dokumentasi sekreatif mungkin selama mengikuti kegiatan webinar ini. Oke, ini sudah ada pertanyaan lagi dari Jocelyn. Selamat pagi, Kak Adit. Saya ingin bertanya mengenai konten to persuade di bidang bisnis dalam format video, karena saya sebagai siswa SMA sudah memiliki keinginan untuk mengelola bisnis walaupun kecil. Apakah ada teknik, Kak, dalam membuat konten to persuade dalam format video? Apa saja yang perlu diperhatikan agar konten tersebut benar-benar bisa mempengaruhi orang lain untuk membeli, keestetikan atau yang lainnya mungkin? Terima kasih. Thanks, Jocelyn. Jadi aku nggak terlalu expert ya di bidang video, tapi aku punya partner yang memang dia support aku untuk misalkan aku create sebuah video, bahkan TVC. Poinnya itu bukan tentang estetik, bukan gimana kita tekniknya, karena itu udah ada orang yang ngerti lah, itu orang teknis banget. Tapi poinnya adalah kita harus tahu objektifnya dulu. Kenapa kita nge-create video ini, tujuannya itu untuk apa? Makanya ada istilah hard selling, ada soft selling. Hard selling itu benar-benar brand kita tuh ditonjolin di situ. Orang ketika ngeliat video itu, kita ajak untuk ngebeli. Misalkan kayak gitu ya, hard selling. Simpelnya untuk deskripsinya. Yang soft selling adalah biasanya itu placement singkat. Terus dengan hashtag-hashtag tertentu. Tapi orang akhirnya jadi apa ya, notice gitu loh. Oh, ada ya brand ini, penasaran, lihat di IG-nya, lihat di e-commerce-nya ada nggak ya. Jadi poinnya adalah tentukan dulu objektifnya atau tujuannya. Tujuan dari kenapa teman-teman membuat itu video. Tapi yang Jocelyn yang harus bisa paham adalah nggak semua brand itu atau produk itu mempublikasikan produknya melalui konten yang sifatnya video. Gitu. Bahkan sesimpel story, Instastory misalkan, atau TikTok ya,
itu bisa kok mengkonversi ke penjualan mereka tanpa harus bikin estetik gitu. Atau teman-teman mau menceritakan dari produk yang teman-teman buat atau brand yang teman-teman buat, ini ada story-nya kalau Kak, aku pengen audiens itu tahu kenapa aku buat ini, aku ngambil bahan bakunya dari mana, aku mengempowering ibu-ibu yang ada di kawasan A misalkan, aku membantu untuk mengurangi sampah. Itu kan banyak banget kesannya. Oke, kita simplify yuk, kita buat dalam bentuk web series misalkan. Itu udah banyak banget. Jadi kalau dari aku sih biasanya aku tunjukin ke temanku, ini objektifnya, ini cerita yang pengen aku bangun. Cerita ini harus bisa divisualisasikan. Aku nggak jago. Aku nggak bisa menuangkan yang ada di otakku dalam bentuk visual nih ke gambar, ke foto tuh nggak bisa. Tapi aku cerita ke teman-temanku. Aku pengen nanti videonya di awal orang-orang itu ngelihat kayak gini. Terus mereka kena empati. Aku pengen di tengah-tengah audiens yang nonton nangis. Terus akhirnya mereka terajak untuk coba mengikuti program yang aku buat, gerakan yang aku buat. Tulis aja basicnya kalau misalkan teman-teman belum bisa langsung dibuat dalam bentuk storyboard ya misalkan. Tulis aja. Dan yang penting objektifnya. Kayak gitu, Jocelyn. Oke, terima kasih atas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan lagi nih dari Violeta Salia. Halo Kak, mau bertanya, gimana caranya konsisten mengupdate atau mengupload brand konten di berbagai aplikasi atau fitur seperti Instagram, Reels, Feed, Story, TikTok, dan lain-lain? Banyak yang konsisten upload di awal-awal, tetapi semakin lama makin jarang berkonten atau bahkan sudah tidak berkonten lagi. Terima kasih. Terima kasih, Vio. Ini balik ke aku ya. Aku cerita sedikit. Dulu aku sering banget posting, akhirnya aku jarang banget posting udah 2 tahun belakangan. Kenapa? Karena aku lebih suka untuk membranding sebuah brand tertentu ya dibandingin untuk menunjukkan persona branding aku gitu loh. Tapi kadang konsistensi itu perlu untuk audiens itu tahu apa yang kita lakukan, produk kita seperti apa. Kata kuncinya itu konsisten. Nah, tapi gimana caranya biar konsisten? Itu basic banget sih. Aku selalu membuat bersama timku ya. Kita buat tanggalan. Ayo, bulan ini lagi tren ini. Kita mau buat berapa banyak konten nih. Di Instagram berapa, di TikTok berapa, di YouTube berapa video, di Twitter berapa kali kita posting tentang teks atau kalimat. Yuk, kita discuss, kita brainstorm. Oke nih udah nemu. Oke, Instagram 30 feed, 20 story, 10 reels misalkan, TikTok 50 video, dan seterusnya. Itu kita tulis, kita buat timetable dalam kurun waktu 1 bulan, akhirnya itu berjalan kok. Aku selalu percaya, jadi ada yang bilang aku lupa, aku coba mengutip, tapi konsistensi itu dibentuk dalam kurun waktu 21 hari. Teman-teman coba deh, dalam kurun waktu 21 hari, habit itu dibentuk. Hari ini posting, besok posting, besoknya lagi posting, sampai 21 hari. Itu nantinya jadi behavior-nya teman-teman. Secara psikologis kayak gitu, aku juga, wah ternyata bener ya, kalau misalkan 21 hari itu konsis, next, setelah hari ke-21, itu tuh udah jadi kebiasaan kita untuk posting. Gitu. Bahkan di salah satu brandku yang Shada by Katie Sharon, itu tuh tiap hari kita posting di story, itu pertanyaan basic doang gitu loh. Cewek itu lebih suka pakai make up atau touch up yang misalkan kelihatan matte atau natural. Itu kita posting di story tiap hari. Kita pengen tahu ini respon dari audiens kita kayak gimana ya. Oh ternyata mereka ini lebih suka yang matte, padahal produk kita yang matte ini belum diproduksi nih. Oke kan kita jadinya dapat masukan, tapi itu kita konsisten walaupun kontennya itu sama. Bahkan hal-hal receh kadang-kadang aku publish di Instagramku gitu loh. Tapi itu trigger buat aku untuk mencoba, oke ini harus dilakukan tiap hari. Gitu sih kalau dari aku. Dan jamnya itu juga perlu ya. Jam untuk mengupload. Teman-teman
kalau dengan kesibukannya teman-teman, tools sekarang udah banyak banget yang dia bisa otomatis untuk memposting dari konten yang teman-teman buat, itu udah banyak banget. Tapi tentukan jam. Kalau misalkan teman-teman nggak mau gunakan tools, teman-teman masih mau sendiri, tentukan jam yang teman-teman nggak sibuk atau lagi free, misalkan malam-malam, sore, kita lagi luang nih, posting ah. Nah, gitu sih kalau dari aku, Vio. Oke, terima kasih atas jawabannya. Dan untuk sesi tanya jawabnya sudah ditutup. Nah, bagi teman-teman yang sudah bertanya dan sudah antusias banget, terima kasih banyak atas antusiasmenya. Dan juga terima kasih juga buat Kak Adit untuk materinya dan juga Pak Diki tadi untuk materinya yang tentunya sangat informatif dan sangat insightful banget. Nah, untuk sesi selanjutnya, saya akan kembalikan ke MC-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Vanessa yang sudah memandu ya bagaimana tadi ada Pak Diki dan juga Kak Adit yang kebetulan namanya juga sama seperti aku. Jadi emang nama-nama lumayan pasaran, cuman insightful banget, benar. Jadi buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan sudah bertanya, semoga apa yang disampaikan dari dua materi kita itu bisa diimplementasikan dan bisa menjadi something good buat kalian untuk nanti ke depannya. Karena sekarang bagaimana kreativitas di dalam konten kreator, bikin konten, bisnis atau apapun itu banyak banget. Dan ini kita baru kasih beberapa basic-basic kecil sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman bisa nanti tekun untuk belajar lagi, mungkin di lain kesempatan kita bisa mampir-mampir lagi ke SMA Daniel Kreatif ini. Oke? Nah, sebelum aku tutup, aku ingetin lagi nih teman-teman, jangan lupa buat scan, ini dia. Scan ini sekarang juga untuk mengisi form feedback yang sudah kita siapkan. Karena di sini aku mau, aku ceritain dulu. Nah ini ya, di sini ya. Form feedbacknya jangan lupa diisi karena kita butuh feedback dari teman-teman. Jujur saja, nggak usah malu-malu, tidak mempengaruhi kepada nilai-nilai kalian. Kalau misalkan kalian jujur, nanti mungkin akan ada berkat yang melimpah di keesokan harinya. Tapi kalau misalkan kalian peres-peres, jadi kita tidak bisa sama-sama mengkoreksi. Jadi bisa diisi sejujurnya. Jangan lupa pakai nama asli, nama full name yang kalian ingin cantumkan di e-sertifikat. Karena nanti kita akan bagi e-sertifikat ke kalian. So, jangan sampai typo, jangan sampai salah. Dan juga emailnya pastikan email aktif ya teman-teman. Jangan email-email palsu atau buat kepoin yang tidak baik-baik. Terus buat teman-teman, ini di chat juga sudah ada linknya. Kalau misalkan sulit untuk nge-scan, jangan lupa. Dan buat teman-teman juga masih dibuka giveaway-nya yang tadi sudah dijelaskan sama Vanessa. Update aja di story Instagram kalian. Jadi nanti ada 6 hadiah yang tadi sudah disampaikan ya, oke? Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih Mas Adit, Vanessa atas materi dan segalanya, terutama juga Pak Diki tadi, Pak Adit juga. Ya, latar belakang ya sedikit tentang acara ini diselenggarakan. Jadi beberapa minggu lalu setelah Cimedia berkoordinasi dengan sekolahan ya, Mister itu dapat beberapa opsi judul nih. Jadi tentang apa yang kita pilih, ternyata hari ini terpilih Basic Skill for Content Creator ya. Terus ada tadi yang disampaikan Pak Diki di kolom chat itu algoritma, kemudian copywriting art, building content for Instagram, the power of design. Ada berbagai list judul ya yang ditawarkan ke sekolahan kita. Tapi untuk kali ini kita fokus ke basic skill-nya terlebih dahulu. Nah, di sini Mister percaya sih kalau
apa yang sudah kita dapatkan, terima dari Pak Diki dan Pak Adit ini sangat bermanfaat buat kita semua, nggak cuma ke siswa, tapi ke guru-guru. Pasti sangat bermanfaat. Tadi Mister lihat ada yang sempat tulis-tulis, nyatet-nyatet, karena catatan aja nih Mbak, Mas, beberapa lingkungan, beberapa ini ya, peserta yang datang ini punya beberapa usaha gitu, termasuk siswanya juga, ada yang jualan makanan, ada yang jualan fashion, kemudian macam-macam usaha gitu. Dan content creator ini nggak hanya membuat desain sebatas seperti itu, cuman juga memperkenalkan usaha mereka ya. Jadi saya percaya ini akan sangat bermanfaat, sudah bermanfaat maksudnya. Acara siang hari ini tidak ada kata lain selain terima kasih atas kerjasamanya dari Unika, dari tim, kemudian pemateri juga, di media khususnya. Semoga tidak berhenti di sini kerjasama kita, dan ditunggu siswa-siswa juga pasti akan menantikan sesi berikutnya, materi berikutnya yang jelas berguna untuk kami ke masa depannya. Karena mungkin di sini guru-guru sudah menentukan ya masa depannya, ya cuma sebatas jadi guru ini atau ada usaha tambahan di luarnya. Tapi untuk siswa-siswa kalian semua yang usianya tadi masih 15, 16, menjadi seorang content creator itu bisa menjadi salah satu opsi ya, alternatif ketika kelak kalian punya passion di sana dan ingin serius sebagai content creator ini. Itu semua bisa ya, tidak harus sarjana 1, S2 gitu. Tapi ini berlaku juga buat semua. Gitu besar harapan kami untuk kerjasamanya ke depan. Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih sekali buat teman-teman dari SMA Daniel Kreatif. Terima kasih juga buat Unika pastinya. Terima kasih juga untuk Pak Diki dan juga Pak Adit, dan terima kasih juga untuk Pak Vincent yang sudah menyempatkan dan sudah menerima kami di acara Ghost to School Basic Skill for Content Creator. Soon ke depan kita mungkin akan bisa berkoordinasi lagi untuk membuat webinar-webinar yang lain dengan tema-tema yang menarik, dengan tema-tema yang pastinya useful, dengan insightful, dengan materi-materi yang pastinya fresh untuk bisa diimplementasikan di zaman industri 4.0 pada hari ini. Maaf kalau ada salah-salah kata. Aku Aditya Darmawan pamit. Terima kasih. Have a nice day. Keep healthy. Dadah.